Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika SMA kelas 10 semester ganjil, yaitu pada materi vektor. Adapun kompetensi dasar pada materi vektor ini, yaitu KD 33 dan 43, menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. 43. Merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan, beserta presentasi hasil dan makna fisisnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat dulu ilustrasi dari persoalan berikut ini. Nah, ini ada seorang anak, silakan kamu perhatikan dulu. Rio berjalan kaki dari titik A menuju titik C dengan melewati titik B. Nah, ini dia, ini titik A, kemudian dia menuju titik B dulu. A ke B itu jaraknya adalah 30 meter ke utara. Jadi kalau kita misalkan ke arah kanan ini utara, berarti ini barat, utara, timur, selatan. Kemudian B ke C 40 meter ke arah timur. Jadi perhatikan di sini panjang vektornya juga berbeda karena A ke B itu lebih kecil dibandingkan B ke C, sehingga yang B ke C itu lebih panjang dibandingkan A ke B. Perpindahan dan jarak yang ditempuh Rio adalah, nah, di SMP kamu juga sudah pernah mempelajari tentang gerak. Nah, di situ juga kamu kenal tentang perpindahan dan jarak. Silahkan kamu buka lagi buku SMP-nya dan pelajari lagi kira-kira di sini yang mana yang disebut dengan perpindahan dan yang mana yang jarak. Nah, yang merah, apakah yang merah ini atau ABC yang disebut dengan perpindahan? Kemudian, kamu diskusikan dengan teman kelompokmu atau teman terdekatmu, yang manakah di sini yang disebut dengan vektor. Kemudian, kenapa ini diberi dengan tanda anak panah. Kemudian, kenapa di sini kalau dia ke AB, menuju titik B, ini diberi dengan tanda anak panah. Silakan buat hasil dari kesimpulanmu di dalam catatan masing-masing. Dan setelah kamu mempelajari atau menyelesaikan persoalan sebelumnya tentang seorang anak melakukan perjalanan dari titik A melewati B, kemudian menuju C, tentunya kamu juga sudah memahami bahwa vektor ada besaran-besaran dalam fisika, yaitu ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Besaran berdasarkan nilai dan arah itu ada dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai, contohnya massa, suhu, panjang, massa jenis, dan lain-lain. Yang kedua, besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, contoh kecepatan, gaya, momentum, dan lain-lain. Jadi, dari persoalan sebelumnya, jika kamu sudah mendapatkan solusinya, maka akan didapatkan bahwa yang disebut dengan perpindahan tadi adalah jarak dari titik A ke titik C atau jarak terdekat, yaitu garis yang berwarna merah, sehingga bisa kamu cari menggunakan persamaan teorema Pythagoras, akar dari 30 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat.
sehingga didapatkan nanti hasilnya adalah akar dari 900 ditambah dengan 1600, yaitu akar 2500, sehingga hasilnya adalah 50 meter. Nah, itulah yang disebut dengan perpindahan. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh si Rio. Jadi 40 meter ditambah dengan 30 meter, jadinya adalah 70 meter. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perpindahan itu adalah besaran vektor dan jarak adalah besaran skalar. Nah, untuk melukiskan besaran vektor, di sini akan kita bahas yang pertama, notasi vektor. Jadi, di gambar sebelumnya kamu sudah lihat kalau arah atau jarak yang ditempuhnya disimbolkan menggunakan sebuah anak panah. Jadi, itu merupakan cara kita melukis sebuah vektor. Secara grafis, vektor dapat dilukiskan sebagai sebuah anak panah. Nah, ini anak panah. Jadi, yang di sini merupakan pangkal sebuah vektor. Kemudian ini adalah ujung yang menandakan arah. Jadi, kemana arahnya kita buatkan anak panah di situ. Sedangkan panjang dari panah tersebut atau panah ini merupakan nilai atau besar dari vektor. Jadi, silakan kamu gunakan penggaris nanti dalam melukiskan vektor ini di catatan. Contohnya, misalkan kita membuatkan vektor sepanjang 1 cm, dibuatkan panjang panah ini sebesar 1 cm arah ke atas misalnya, atau searah dengan sumbu Y positif, di gambarnya seperti ini. Atau sebuah vektor yang panjangnya 2 cm arah ke kiri atau sumbu X negatif, berarti arahnya ke sini. Mulai dari titik ini ke ujung itu panjangnya adalah 2 cm. Atau sebuah vektor yang membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi silakan dibuat atau diukur ini sudutnya 30 derajat terhadap sumbu X. Nah, panjangnya sesuaikan dengan yang diminta di soal. Seandainya diminta min 1 cm misalnya dari vektor ini, berarti kebalikan dari vektor ini yang awalnya ke atas, berarti kalau dia min 1 cm dari vektor yang contoh yang ini, arahnya adalah ke bawah. Ingat, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan vektor ini, kita gunakan ketentuan awalnya. Jika vektor ini arahnya ke kanan atau ke atas, kita beri nilai positif. Kemudian jika arahnya ke kiri atau ke bawah, kita beri nilainya negatif. Nah, berikutnya, bagaimana cara kita menuliskan simbol sebuah vektor? Tentunya kamu juga sudah membaca sebelumnya atau di SMP juga sudah pernah lihat materi ini. Vektor itu ditulis menggunakan huruf yang diberi tanda panah di atas atau garis. Misalnya, kita ingin membuat vektor gaya. Kita tahu kalau gaya itu simbol besarannya adalah F besar. Jadi kalau dibuatkan vektor F, berarti kita buatkan F pakai tanda anak panah di atas atau F diberi garis di atasnya atau tanda bar. Nah, atau kebalikan, jika dibuatkan seperti ini berarti bacanya adalah vektor F, atau seperti ini bacanya adalah vektor F. Jadi, misalkan ada vektor-vektor yang lain, contohnya ada vektor kecepatan, berarti vektor V dituliskan dengan tanda huruf V pakai anak panah di atas atau V pakai garis di atas. Jadi, tergantung kepada vektor apa yang diketahui dan kita sesuaikan dengan simbol besaran yang sudah kita pelajari sebelumnya di materi besaran dan pengukuran. Nah, selanjutnya, gimana cara kita menuliskan besar sebuah vektor?
Nah, tentunya vektor ini kan tadi dia memiliki nilai dan arah. Nilainya itu kita sebut dia dengan besarnya. Cara menuliskan besarnya itu adalah dalam tanda mutlak atau huruf yang dicetak tebal. Contohnya misalkan kita menulis besar sebuah vektor yaitu 10 satuan. Sehingga cara kita membuatnya adalah F atau seperti ini sama dengan 10 satuan. Nah, itu materi tentang melukis vektor dan menuliskan notasi vektor. Sekarang, jika kamu sudah memahami materi ini, silahkan cobakan latihan 1 dan buat di catatanmu. 1. Lukiskan vektor C sebesar 4 cm ke arah timur. Artinya, kamu buatkan garis vektor sepanjang 4 cm, gunakan penggaris dan buat arahnya ke timur. Nah, kalau ke sini barat, ke atas utara, berarti ke kanan itu ke arah timur. Ukur pakai penggaris panjangnya 4 cm dan tuliskan notasi vektor C-nya seperti yang di sini kan vektor F pakai anak panah. Kalau dia vektor C, artinya kamu menuliskan C pakai anak panah di atasnya. Jika kamu sudah memahami nomor 1, lanjut yang nomor 2. Lukiskan vektor P sebesar 6 cm ke arah kiri. Artinya, kamu buat garis 6 cm, anak panahnya ke arah kiri, kemudian tuliskan notasi P pakai tanda anak panah, karena itu adalah vektor P. Selanjutnya, yang nomor 3, diketahui vektor Z 2 cm. Di sini kita lihat ukurannya 2 cm, arahnya adalah ke kanan. Sehingga yang ditanya di sini adalah lukiskan vektor min Z. Nah, kalau dia min Z, di sini Z, artinya kita melukiskan vektor yang berlawanan dengan vektor Z. Maksud berlawanan, jika awalnya dia arahnya ke kanan atau nilainya positif, untuk melukiskan vektor min Z, itu arah vektornya adalah kebalikan dari vektor Z. Cara termudah kita, pindahkan saja anak panah yang ke kanan menjadi arah ke kiri. Nah, itu merupakan vektor min Z. Begitupun nanti jika kamu temukan soal yang lain, misalkan vektor awalnya arahnya ke atas, diminta vektor min dari vektor tersebut, kita jadikan arah vektornya ke bawah. Atau tinggal kamu pindahkan arah panahnya yang awalnya di ujung kanan, pindah ke ujung kiri. Awalnya vektornya arahnya, panahnya arahnya ke kiri, jadi ke kanan. Nah, begitu yang lainnya. Silakan dibuat di catatannya masing-masing. Dan jika kamu sudah paham materi ini, silakan lanjut ke materi berikut. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya jika kamu sudah menyelesaikan latihan 1, yaitu keadaan istimewa. Keadaan istimewa vektor ini yang pertama yaitu dua vektor membentuk sudut 0 derajat atau vektornya kita sebut searah. Misalkan ada vektor A, kemudian ada vektor B. Vektor A dan B di sini bisa kamu perhatikan, jika dia sudutnya 0 derajat, artinya vektornya ini dia sejajar satu sama lainnya. Atau kita katakan dia searah, artinya arahnya kalau sama-sama, kalau yang satu ke kanan, yang satu lagi juga ke kanan. Nah, gimana cara kita menjumlahkan? Ayo kita lihat di sini. Jadi, cara kita menjumlahkannya adalah A kita tambah dengan B dengan cara disambung. Jadi, panjang kedua vektor ini adalah sama besar dengan yang merah di sini. Nah, secara matematisnya bisa kita rumuskan vektor A ditambah dengan besar vektor B. Arah R sama dengan arah kedua vektor.
Sekarang kamu perhatikan contoh berikut ini. Jika diketahui A 3 satuan, kemudian B 5 satuan, maka resultan vektornya adalah 5 ditambah dengan 3, yaitu 8 satuan. Jadi ini hanya cara kita untuk menyatakannya dalam matematis, tidak usah kamu hafal. Jadi seandainya nanti ada lagi vektor yang arahnya ke kanan 9 satuan, kemudian satu lagi arahnya 10 satuan. Tinggal kamu jumlahkan 9 ditambah dengan 10. Mudah bukan untuk dua vektor membentuk sudut sebesar θ, 0 derajat. Yang kedua adalah dua vektor yang membentuk sudut 180 derajat, artinya vektor tersebut berlawanan arah. Kita lihat di sini, ada vektor A yang arahnya ke kanan, kemudian ada vektor B yang arahnya ke kiri. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkannya? Vektor A, selisihnya berarti dia punya selisih sebesar vektor yang di sini. Nah, kalau kita rumuskan secara matematisnya, resultannya adalah besar vektor A dikurang dengan besar vektor B. Karena A lebih besar dari B. Sehingga vektor resultannya itu nanti menuju atau searah dengan vektor A. Contohnya, diketahui A 5 satuan, kemudian B 3 satuan, sehingga resultan vektornya adalah 5 dikurang 3 sama dengan 2 satuan. Kemudian lagi, jika kita buatkan A yang lebih kecil dibandingkan B, sehingga resultan vektornya adalah B dikurang dengan A. Nah, A lebih kecil dari B, dan resultannya ini adalah searah dengan vektor B, karena B yang lebih besar dari A. Contohnya, jika diketahui vektor A 3 satuan, vektor B 5 satuan, sehingga resultannya adalah 5 dikurang dengan 3 itu sebesar 2 satuan. Dan arahnya adalah ke arah kanan, karena 2 satuan ini lebih sama dengan vektor B. Kemudian dua vektor membentuk sudut 90 derajat atau vektor saling tegak lurus. Nah, kita lihat di sini, jika ada vektor A, kemudian dia saling tegak lurus dengan vektor B, kalau dia tegak lurus, itu maksudnya adalah sudut yang dibentuk antara A dan B itu nilainya 90 derajat atau sudut siku-siku. Kemudian, resultan vektornya itu akan sama dengan mencari teorema Pythagoras pada pelajaran matematika. Dan ini yang menjadi resultan vektornya. Nah, alfanya yang B di sini dia sejajar dengan sisi di depan sudut alfa, sehingga dia nanti akan sama membentuk segitiga siku-siku, sehingga mencari R ini sama dengan sisi miringnya adalah akar dari vektor A dikuadratkan ditambah dengan vektor B dikuadratkan. Sedangkan arahnya adalah kita gunakan perbandingan tangen alfa sama dengan besar dari vektor B perbandingan sisi di depan sudut alfa dengan sisi di sampingnya. Untuk perbandingan sudut cukup sampai di sini dulu, karena lebih lanjutnya akan kita bahas nanti di pelajaran matematika wajib di semester 2. Nah, contohnya, jika diketahui vektor A nilainya adalah 8, kemudian vektor B itu adalah 6 satuan, ditanya berapa resultan dari vektor tersebut, maka langsung kita gunakan, jika dia mengapit sudut sebesar 90 derajat, langsung kita gunakan rumus ini, akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, hasilnya adalah akar dari 8 kuadrat itu adalah 64, 6 kuadrat itu adalah 36, sehingga didapatkan akar dari 100 hasilnya adalah 10
cm atau 10 satuan sesuai dengan apa yang diketahui di soal.